Selamat pagi pemirsa dan utamanya calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Boyolali tahun pelajaran 2022-2023. Pada pagi hari ini saya akan mengadakan bincang-bincang pagi bersama narasumber kami yang sudah tidak asing lagi, yang memiliki kapabilitas, kemudian loyalitas, dedikasi tinggi, utamanya terhadap dunia pendidikan di SMK Negeri 1 Boyolali, khususnya pada jurusan Tata Boga. Siapa beliau? Bukan asing lagi, beliau adalah Ibu Tutik Triatminingsih SPD. Selamat pagi Bu Tutik. Selamat pagi Pak Ridwan. Bagaimana Bu Tutik kabarnya? Baik-baik? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, sampai saat ini. Bu Tutik. Ya. Di samping narasumber Ibu Tutik Triatminingsih SPD selaku Ketua Kompetensi Jurusan dari Tata Boga, di samping Bu Tutik juga hadir Ananda Rama Putra Dewa Kalista. Iya. Terima kasih Mas, selamat pagi. Pagi juga Pak. Sehat-sehat Mas ya? Alhamdulillah. Bagaimana sehat. kabarnya Mas? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang tambah ganteng ya Mas ya. Baik saudara-saudara, pemirsa dan utamanya calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Boyolali. Ini sebentar lagi anak-anak akan segera mendaftarkan diri di SMK Negeri 1 Boyolali. Namun jangan sampai nanti anak salah pilih jurusan atau barangkali sampai saat ini belum memiliki program atau jurusan apa yang ingin dipilih. Oleh karena itu pada pagi hari ini nanti akan dikupas tuntas berkaitan dengan jurusan Tata Boga, apa keuntungannya, apa kelebihannya, kemudian bagaimana setelah nanti output dari tamatan jurusan Tata Boga. Oleh karena itu langsung saja kami mau bertanya kepada Ibu Tutik. Kok kelihatannya wajahnya sudah agak menyenangkan, penuh Pak. dengan senyum gitu ya. Ini pratanda baik anak-anaknya yang sudah begitu sukses. Amin. Baik Bu Tutik. Pak. Ngomong-ngomong Bu Tutik ini sudah berapa tahun Bu Tutik masuk di SMK Negeri 1 Boyolali ini Bu Tutik? Saya itu kurang lebih 3 tahun Pak. 3 tahun ya? Ya, sebelumnya saya itu kerja di SMK Negeri 1 Boyolali. Salatiga. Oh Salatiga. Ya, Salatiga. Di sana saya mengampu beda jurusan Pak. Oh gitu. Di sana itu saya ngajarnya di tata kecantikannya. Oh, pantesan berarti kalau sudah mendapatkan bahan cantik, kemudian boga lagi berarti kan sudah pandai masak, pandai ya, berias gitu ya. Gimana tuh Bu Tutik? Terus tahun 2018 itu saya pindah ke sini, yaitu ke jurusan Tata Boganya, seperti itu. Oh, kemudian Bu Tutik masuk di SMK Negeri 1 Boyolali langsung jadi K3 gitu ya Bu? Enggak Pak, sebelumnya saya jadi guru biasa. Yang untuk K3-nya itu kemarin Bu Hendri. Oh gitu? Iya, seperti itu. Oh iya. Bu Tutik, kita mau ngomong Bu Tutik. Sebentar lagi ini kan kita akan menyambut kedatangan calon peserta didik baru ya Bu Tutik. Di sana itu anak-anak sudah mulai banyak yang bertanya Bu. Pak, bagaimana Pak nanti caranya masuk ke Boga? Saya kira-kira nanti bisa diterima enggak ya Pak? Kotanya berapa? Lah, ini yang banyak ditanyakan anak-anak itu pertama, kira-kira nanti kota dari jurusan Tata Boga itu mau diterima berapa tuh Bu itu nanti? Oh, untuk kotanya itu 72 Pak. Oh, 72 ya. Itu berapa kelas itu Bu? Itu 2 kelas. Oh, ya, 72 berarti 2 kelas. Oh, jadi nanti biar anak-anak biar paham, ternyata di jurusan Tata Boga itu ada 2 kelas. Per kelasnya berarti 36. 2 kelas. Apakah ada yang membedakan Bu? Mungkin laki dan perempuannya ada enggak itu? Sebenarnya di jurusan Tata Boga untuk laki-lakinya itu malah
banyak dibutuhkan Pak. Oh begitu ya? Dibutuhkan di perhotelan, yang di hotel ya. Di hotel itu kebanyakan malah carinya anak-anak yang cowok. Oh gitu ya, karena kita pengertian kita kalau yang namanya Taunya masak itu kan cewek. ibu-ibu ya. Yang masak itu kan Taunya ibu ya. Oh ternyata malah laki-laki juga masak. Sekarang Bu. nggih. Oh iya ya, bagus kalau itu. Perkembangan zaman Pak, perkembangan zaman saat ini ya di hotel itu memang dibutuhkan anak laki-laki. Di situ kan bekerjanya kan di kitchennya. Oh gitu. Di kitchen otomatis kan harus mempunyai tenaga yang kuat gitu ya, power gitu. Power yang kuat ya kan, di situ kan juga berat nggih Pak nggih. Oh ya, berarti Kalau kan di kitchen juga itu ada angkat junjung bahan-bahan gitu. Oh ya gitu ya. nggih. Oh iya iya. Oh, baik. Terima kasih Bu Tuti. Mungkin di samping nanti Bu Tuti, kami juga mau tanya kepada Mas Rama. Namun sebelum Mas Rama saya tanya ke lebih lanjut berkaitan dengan sekarang, tidak ada salahnya Mas Rama mungkin untuk bisa memotivasi calon peserta didik baru untuk jurusan Tata Boga. Mungkin Mas Rama bisa memperkenalkan diri dulu Mas Rama. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rama Putra Dewa Kalista. Saya lulusan Tata Boga juga tahun 2019. Motivasi buat adik-adik selanjutnya ya, kalau sudah ingin masuk ke jurusan itu, yakin dengan keyakinan apa yang ingin dimasuki dengan jurusan itu. Jadi kayak bukan keinginan dari orang tua atau dari keinginan dari kakak atau saudara pun, kalau emang itu keyakinan dari kalian, jadi jalanin aja gitu. Jadi seolah kayak sesuai dengan keyakinan, kalau ingin masuk Tata Boga pasti ada jalannya kok, semua pasti ada jalannya juga gitu. Jadi memang sejak awal sudah harus punya niat, niat punya gitu. keinginan gitu. Jadi sudah punya apa Mas istilahnya itu, sudah punya tujuan mau pilih apa gitu. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Takutnya kalau udah masuk terus kecewa, terus kan berhenti di tengah jalan kan sayang kan Pak. Nah, gitu loh takutnya, pasti kebanyakan sekolah itu kayak gitu. Iya, terima kasih. Terima kasih Mas Rama. Ternyata Mas Rama ini alumni dari SMK 1 Boyolali, jurusan Tata Boga tahun 2019. Luar biasa. Terima kasih Mas Rama. Kalau Mas Rama, kalau waktu kita masuk pertama di SMK 1 kan mungkin berbeda jauh dengan SMP ya Mas ya. Artinya pasti. Gini, SMP itu kan dilihat dari lokasinya. Itu kan cuma kecil. Iya, loh. Ya ta? Kemudian melihat sana sudah bangunan, lihat sini sudah bangunan. Tetapi setelah masuk di SMK, ternyata baru di gerbang itu kan sudah kelihatannya kan sudah beda ya Mas ya. Beda banget. Kesan pertama Mas Rama masuk di SMK 1 Boyolali seperti apa Mas Rama? Kesan pertama sih ya saya senang banget ya udah keterima, itu pertama yang paling utama ya. Terus yang kedua, dan saya sangat senang juga keterima sesuai jurusan saya Pak. Oh begitu ya. Jadi sebelum masuk itu sudah punya niatan bagus untuk kebuga gitu ya. Iya. Luar biasa Mas Rama itu. Terus yang ketiga, saya sempat kaget juga kan. Iya. Karena SMP sama SMK itu bangunannya juga lumayan beda jauh Pak. Iya. Pas awal masuk, wah ternyata sebesar ini ya. Itu aja baru dari luarnya. Saya terus lewat ke parkiran juga. Parkirannya luas banget. Nah, giliran masuk mau ke kelas dan ternyata lumayan jauh juga. Lumayan jauh juga ya. Saking besarnya. Karena luas SMK 1 Boyolali itu 2,3 hektar Mas. Luas banget ya Pak ternyata ya Pak. Iya. Jadi juga agak keheran, kok luas ya ternyata gitu ya. Terima kasih Mas Rama. Iya. Kemudian Mas Rama, tadi mungkin Bu Tuti nanti akan menjelaskan atau sudah lebih katakanlah Boga sudah semakin maju ya Mas ya maju. Lah apa Mas Rama yang menarik Mas Rama itu masuk ke jurusan Boga Mas? Lah ini karena anak-anak atau teman-teman atau mungkin calon peserta didik baru SMP itu biar cetok gitu Mas. Apa yang melatar belakang menarik gitu? Itu mungkin karena kalau saya ya. Iya. Kalau saya itu hobi
hobi masak Masak. juga. Oh iya gitu ya. Iya, karena Jadi sebelumnya Mas udah punya hobi masak ya? Iya, karena Oh. saya kalau gabut di rumah kan Pak, biasanya bikin masakan-masakan yang apa ya, yang gampang dulu deh, kayak apa kayak mungkin variasi mie dibikin seblak atau bisa mungkin iya Bukan buat nyeblak bukan ya Mas? atau mungkin kue-kue kering kecil-kecil Oh, kue ya kering kan kecil itu. di resep-resep YouTube itu kan juga lumayan banyak juga kan Iya. ya. Terus ya saya cari-cari informasi, ya udah deh ada jurusan tata boga di sini, langsung saya ambil aja. Oh ya, terima kasih Mas. Jadi sehingga nanti anak-anak calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Boyolali yang saat ini sudah tinggal menunggu Iya. pengumuman dari SMP, Iya. sehingga nanti sudah punya gambaran, oh Mas Rama dulu masuk di SMK 1 Boyolali jurusan boga itu ternyata niatnya luar biasa. Iya. Bu Tuti tadi sudah mendengarkan sendiri kemauan luar Kemauan biasa luar biasa. yang dimiliki Mas Rama sehingga tertarik sekali untuk bisa masuk tata boga. Nggih, Awalnya kan leres. begitu ya Bu. Nggih. Nah, sekarang saya kembali kepada Bu Tuti. Nggih, Pak. Dengan niatan yang luar biasa tadi Bu Tuti, akhirnya Mas Rama bisa lulus, bahkan mungkin saat ini sudah masuk, sudah kategori sukses Bu ya. Nah, sebenarnya apa sih Bu fasilitas-fasilitas yang dimiliki jurusan tata boga itu yang bisa mendukung proses kegiatan belajar mengajar di tata boga? Tata boga. Iya. Gini Pak Rifat, kebetulan kami mempunyai 2 lab. Oh, 2 lab ya. Malah enggak ding Pak, ada 3 lab. 3 lab. Ya, yang pertama itu untuk lab cooking. Memang Cooking. untuk dikhususkan anak-anak itu belajar pengolahan masakan. Iya. Misalnya untuk pengolahan masakan Indonesia, masakan kontinental, Iya. seperti itu Pak. Iya. Maksudnya pengolahan masakan. Yang lab kedua itu ada untuk pengolahan kue, bakery, ya, bakery-nya pastry gitu bakery ya. ya. Oh Di iya, situ itu. nanti anak diajari berbagai macam pengolahan kue-kue Pak, kue-kue kering. Ini contohnya kemarin Rama itu sebelum dia lulus ini terkenang Pak. Dia saya suruh membuat dapat pesanan, kebetulan dapat pesanan membuat nastar itu sebanyak piro? 400. 400. Iya, di sini 400 toples ya. Iya. Ya, 400, toples. iya, toples. Dalam rangka apa itu Bu? Waktu itu lebaran mau Oh, lebaran. nggih, mau Lebaran. lebaran, nggih. Iya, iya, iya. Dia datang, ini tadi datang Rama langsung kelingan. Wah, aku kelingan Ibu. Iya. Suruh membuat Bu Tutik nastar sebanyak Iya. 400-an toples seperti itu, Pak. Nggih. Iya. Untuk mendukung anak. Terus yang satunya itu lab untuk tata hidangnya. Iya. Anak-anak nanti diajari tentang servisnya Pak. Kalau Iya, anak iya, nanti iya. bekerja di restoran atau gitu mungkin ya. di hotel seperti itu. Jadi cara pengolahan, cara pelayanan, ya kayak table manner-nya seperti gitu itu. ya. Nggih. Oh ya luar Nggih. biasa. Kalau begitu sudah punya 3 lab, 3 lab, yang nggih. bisa mendukung Nggih. proses kegiatan belajar mengajar khususnya untuk Nggih. jurusan boga ya. Terus Bu, ya? satu lagi Pak, Iya. untuk anak itu menumbuhkan jiwa wirausahanya. Iya. Anak itu kita ada satu tempat untuk pengelolaan UP-nya. Oh, unit Nggih, produksi ya Bu unit ya? produksinya. Nggih, anak-anak di situ belajar apa ya Pak? Cara menjual lah. Anak membuat, Iya. nggih, cara memaking, habis Iya. itu dijual. Seperti itu. Jadi sampai proses Nggih. membuatnya, Proses membuat, packingnya, packingnya, ya. sampai pada penjualannya. Nggih, leres, Pak. Luar biasa, Bu Tuti selaku K3-nya, Nggih. sehingga betul-betul membawa perkembangan khususnya di jurusan boga. Amin, nggih, Mas Rama, kembali Iya. ke Mas Rama. Iya. Tadi saya lihat Mas Rama sudah kelihatannya muter-muter melihat kembali, Iya. Kilingan. mengenang Iya. kembali ya Mas. Terkenang Ya. kemarin-kemarin, Pak. Pertanyaan saya Mas Rama, Iya. melihat perkembangannya Mas. Tadi karena Mas Rama sudah melihat ke lab-labnya, mungkin waktu Mas Rama masih sekolah Iya. jadi murid, Iya. dengan sekarang kira-kira ada perkembangannya atau hanya seperti itu atau gimana Mas itu? Perkembangannya sangat beda jauh Pak dari dulu emang. Padahal baru lulus tahun 2019. 19. Jadi itu perkembangannya baru beda 3 tahun aja udah seperti itu Pak. Iya. Apalagi besok 5 tahun atau 10 tahun, aduh pasti udah kayak hotel SMK mungkin. Amin mungkin ya, mungkin kalau ada hotel ya sebelah Amin. mungkin ya. Amin. Jadi kalau anak-anak kalau mau Amin. magang kan deket Iya, gitu betul. ya. Oh, Nggak iya. usah jauh-jauh gitu. Jadi baru
Mas Rama meninggalkan SMK 3 tahun saja, baru kembali hari ini melihat perkembangannya sudah begitu luar biasanya, biasa banget. khususnya untuk di jurusan Tata Boga. Iya. Oh iya, oh Mas, Iya. tadi malah saya belum sampai jauh ya Mas. Kalau sekarang Mas Rama ini kerjanya di mana Mas Rama? Oh, saya sekarang kerja di Semarang, Ya, di salah satu restoran namanya Restoran Serambi. Restoran Serambi. Iya, saya sekarang cook juga di sana, alhamdulillah. Sudah bekerja Agustus besok 2 tahun besok. Terima kasih, luar biasa, selamat ya Mas Iya, ya. Baru lulus tahun 2019, sekarang sudah ada atau bekerja di Hotel Serambi Semarang. Itu iya. bagian apa Mas? Bagian dapur juga. Bagian dapur juga. Tidak malu Mas? Tidak malu. Tidak malu. Iya, karena Iya. di dapur juga banyak cowoknya. Malah chef saya itu cowok juga. Iya. Yang cewek itu malah cuma satu yang di dapur gitu. Jadi malah kebanyakan cowok juga. Cowok semua. Malah cowok semua ya. Iya. Oh, kalau begitu perlu saya sampaikan kepada calon peserta didik baru, anak-anak, ternyata Mas Rama yang baru lulus tahun 2019 sekarang sudah bekerja di hotel. Bahkan di bagian masak juga ya Mas ya. Iya. Bagian masak ternyata di sana hampir kebanyakan adalah laki-laki. Oleh karena itu, anak-anak calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Boyolali, ayo mari ikut bergabung bersama-sama di SMK Negeri 1 Boyolali, khususnya di jurusan Tata Boga. Jangan sampai salah pilih ya. Jangan sampai salah pilih jurusan. Sejak awal seperti Mas Rama katakan, harus niati dulu. Jangan sampai hanya ikut-ikutan. Ya, terima kasih Mas Rama. Mungkin saya mau kembali lagi kepada Bu Tuti, mau bincang-bincang dengan Bu Tuti. Kalau tadi sudah disampaikan berkaitan dengan fasilitas ya Bu Tuti ya. Bu Tuti memiliki 4 lab, kemudian unit produksinya Mas. Alhamdulillah. Iya, kantinnya sekarang Apalagi pastry-nya. Iya, pastry-nya. Aduh, emang kalau melihat labnya mungkin jauh sekali Jauh sekali dari dari yang 3 dulu. tahun yang lalu. Iya. Betul. Kembali ke Bu Tuti. Nggih, Pak. Pertanyaan saya begini Bu Tuti. Ini kan tadi Bu, image dari anak-anak atau masyarakat yang namanya masak itu kan orang perempuan. Nggih. Lah ini bagaimana Bu Tuti untuk bisa menumbuhkan kiat-kiat untuk memotivasi anak agar anak muncul istilahnya jiwa-jiwa entrepreneurship-nya dan jiwa berwirausahanya. Karena Boga kan tetap berorientasinya lebih hebat lagi kalau bisa memasuki dunia usaha berkaitan dengan wirausaha. Gimana Bu Tuti itu? Itu Pak yang sudah saya katakan tadi Pak, anak-anak itu memang diarahkan ke berwirausaha. Misalnya gini Pak, kita kan ada mata pelajaran pastry bakery. Ya, di situ anak itu kan diajari berbagai pengolahan. Seperti kemarin anak-anak itu membuat berbagai olahan sus. Ya, sus anak diajari sus basah, sus kering gitu ya, tuh Bu. Sus basah, sus kering seperti itu. Anak-anak itu kemarin diajari cara membuat, terus packing dan juga alhamdulillah dijual di kantin kita Pak, di UP kita. Terus yang untuk mengisi kantin kita itu memang sebagian anak kita Pak. Oh, gitu kan ya? anak-anak itu sudah diajari berbagai macam pengolahan. Ya, pengolahan dari kuenya, dari makanannya, seperti itu. Ya, anak-anak itu saya suruh membuat produk dan produknya itu dititipkan di kantin kita Pak, seperti itu. Jadi paling tidak anak-anak itu sudah mempunyai bekal lah. Ya, bekal. Sekolah jadi itu tidak ada ya Bu, anak istilahnya malu itu nggak ada ya Bu ya? Nggak ada ya Mas ya? Ada. Oh itu bahkan malah itu yang sok bisa nawari teman di sampingnya kelas yang lain gitu ya Bu ya? Betul, nggih, biasa itu. Anak-anak itu membuat produk di rumah, lah dititipkan di kantinnya atau OP-nya Boga seperti itu Pak. Iya. Jadi paling enggak anak-anak itu sudah mempunyai bekal. Kalau nanti dia anak-anak itu lulus kan, oh yo, aku tahu diajari gawe seperti ini, packing dan menjual seperti itu. Gitu. Tadi saya juga ngelihat Bu Tuti itu di kantin yang di Boga itu. Itu ternyata banyak
anak-anak yang titip Iya, makanan betul. di sana, Mas. Nggih. Jadi banyak anak-anak itu yang membawa, Bu, titip di kantin, titip. Anak saya, ini anak boga loh. Boga, nggih. Berarti jiwa berwirausahanya sudah luar Nggih, biasa. nggih. Untuk menumbuhkan Dan ya itu seperti langsung Terus habis. langsung cepet-cepetan ya Pak. Luar biasa. Oke. Terima kasih Bu Tuti, terima kasih Bu Tuti. Kembali lagi kepada Bu Tuti. Tapi kan bagaimanapun untuk menumbuhkan jiwa berani, Nggih. jiwa berwirausaha, lebih-lebih pendidikan vokasi pada saat ini memang kita harus ada yang dinamakan sistem kawin ya Bu ya. Oh ya. Yaitu artinya sekolah vokasi Iya. harus bekerja sama dengan industri kan Industri. gitu. Yang industri itu adalah industri yang memang link and match Bu ya. Nggih, Ya. leres. Kalau berkaitan dengan kelas industri Bu, Oh ya, gitu, nggih. apakah di jurusan Boga Bu ya, ini sudah menjalin kerjasama dengan kelas industri ya Bu ya? Oh ya, alhamdulillah Pak Iya. Ridwan, di jurusan kami Tata Boga itu sudah link and match ya, Ya, link and namanya. match-nya. Nah, Iya, ya, iya, itu iya. dengan Feb Hotel. Oh, Feb Ya, Hotel ya, Feb Bu ya? Hotel di Solo Manahan. Solo Manahan Nggih. ya Bu ya. Kebetulan untuk kelas industrinya itu kami baru di kelas 10-nya. Oh, kelas 10-nya. Tahun ini. Oh, Nggih. gitu ya. Nggih. Iya. Tahun ini. Nah, yaitu yang di hotel ya, yang di Feb Hotel itu untuk anak boga itu chefnya datang ke sini untuk Iya. mengajari anak-anak Pak. Oh, gitu ya. Anak-anak ya, Hmm. di Feb itu paling apa ya namanya itu yang paling unggul apa di situ kan? Di Iya. situ kan kalau Feb Hotel itu nasi bakarnya. Ya, Oh, jadi gitu. nggih, chefnya itu ngajari kita ya cara pembuatan nasi bakar yang memang diperuntukkan untuk masyarakat umum ya, yang Oh, sudah setara iya, dengan iya. hotel seperti itu Pak Ridwan. Oh, jadi Nggih. dengan adanya kelas industri Ya. itu mungkin mulai dari Kurikulumnya, kurikulumnya, nggih, leres. kemudian narasumbernya, Ya. termasuk mungkin PKL-nya, PKL-nya, ya. kemudian nanti rekrutannya juga sekaligus ya. Nggih, Iya, alhamdulillah rekrutannya rekrutannya. itu bisa Pak. Sehingga nanti Sekaligus. chefnya itu langsung datang ke Datang SMK ke 1 ya. iya, betul. Luar biasa. Kalau kemarin gimana Mas Rama? Sudah mendapatkan chef dari luar belum pada waktu Mas Rama itu? Belum saja sudah seperti ini, apalagi kalau Mas sudah. Rama sekaligus mendapatkan ya Mas. Aduh, ya. udah langsung perkembangannya beda jauh dari sekarang. Iya. Terima kasih Bu Iya. Tuti. Saya tak coba ke Mas Rama. Mas Rama, kan Mas Rama tahun 2019 baru lulus. Iya. Dari SMK 1 Boyolali, jurusan Boga ya Mas ya. Nah, setelah lulus tuh Mas, Iya. kan kerjanya di hotel di Semarang ya Mas ya. Iya, sebelumnya saya Iya. di Jogja sih, Hotel Alana, lalu pindah ke Oh, Semarang. di Hotel Alana Jogja. Iya. Oh, kira-kira ada korelasinya enggak Mas? Ada. Artinya korelasi yang diajarkan di SMK 1 Boyolali jurusan Boga dan yang digeluti Mas Rama saat ini di hotel, Iya. itu ada korelasinya, ada Ada hubungannya banget, enggak? Pak. Ada. Itu udah pas Mas. Pas sesuai banget, dan saya nggak kecewa dengan jurusan ini juga. Iya. Karena saya ambil ini dengan keyakinan saya, dan untung mungkin ini rezeki dari Tuhan juga ya Pak. Iya, ya. iya. Jadi apa namanya, ya alhamdulillah saya dapat kerjaannya di sesuai jurusan, dan saya hobi masak juga, ya udah. Oh iya, iya Pak. Alhamdulillah sih itu. Karena memang sejak awal sudah niat, Niat juga. kemudian sudah seneng masak juga. Di SMK 1 memang jurusannya Boga, kerjanya sekarang di hotel juga bagian masak. Masak juga. Jadi memang sudah pas klub ya Mas Iya, ya. pas klub. Wah, luar biasa Mas Rama. Terima kasih Mas Rama. Saya Iya. coba ke Bu Tuti lagi. Bu Tuti, tadi kan Bu Tuti untuk menumbuhkan kiat-kiatnya tadi sudah begitu luar biasanya, mulai dari memberikan motivasi, semangat, sampai memberikan contoh, anak-anak bisa tadi setiap anak katakanlah bisa nitip di Berwirausaha, berwirausaha sendiri dan sebagainya tadi, termasuk kelas industrinya sudah dengan hotel VIP di Solo. Nah ini kira-kira Bu, setelah nanti anak mendapatkan materi di kelas 1, Oke. di kelas 2,
berarti kan anak-anak kan harus melaksanakan PKL, Bu. Oh iya Pak. PKL kan lah. Oke. Itu mitra kerjanya dengan jurusan Boga yang dimiliki, Bu. Barangkali mungkin anak-anak calon peserta didik baru kan juga kepengen melihat, pengen tahu, wah kira-kira mitra kerjanya levelnya lokal atau nasional atau mungkin hanya di Boyolalinan saja. Gimana Bu Tuti itu? Oke, Pak Ridwan, alhamdulillah untuk jurusan Boga itu sudah mempunyai MOU dengan hotel, paling enggak hotel bintang 3 sampai bintang 5 Pak Ridwan. Oh iya. Itu di daerah Solo, Jogja, dan Salatiga. Kalau di Solo itu kami kerjasamanya dengan hotel Lor-In, Syariah Lor-In. Syariah Lor-In. Untuk restonya itu Grandis. Anak Grandis, kami itu dulu iya. juga kerja Ada di situ yang- ya, iya. ada yang tiga Oh, itu gitu angkatannya Rama Pak. Iya, teman saya juga J. itu. Di Grandis itu? Di Iya. Grandis. Oh, J. iya. Ya, yang di Feb itu tadi Pak, di Aston sekarang juga ada anak yang di situ. Iya. Ya, kayaknya seluruh hotel di Solo yang bintang 3 itu Pak Masuk menjadi semuanya mitra ya? kita. Ya, Jadi mulai MOU-nya. dari Sahid Kusuma, Ya. kemudian Sampai saya, Lor-In, leres. kemudian Alana, Jogja yang abadi, Yang abadi, kemudian Kavinton, Kavinton, kemudian Malioboro, Malioboro, leres. Wah, Abadi, Garuda, abadi, Deluxton, banyak sekali ya Bu ya. Wah, Iya, Pak, luar alhamdulillah. biasa Bu Tuti ini. Diborong semua. Kemajuannya luar biasa. Kenapa nggak dulu langsung masuk di sini toh Bu? Terima kasih Bu Tuti. Iya, Pak. Mungkin masih lagi dengan Bu Tuti. Otomatis karena kalau sudah inputnya bagus, kemudian prosesnya sudah bagus, mungkin outputnya kan juga bagus mungkin. Iya. Nah, selama ini Bu, termasuk mungkin selain Mas Rama, tamatan Bu, berkaitan dengan setelah lulus nanti anak-anak itu khususnya untuk jurusan Boga, di samping bekerja di hotel, mungkin restoran ya Mas, itu Iya. kira-kira bisa kemana saja Bu itu nanti Bu? Untuk lulusan Boga ya yang tadi ya contohnya Rama ya Iya. di hotel, di restoran, bisa juga anak itu berwirausaha tadi Pak, Iya. mandiri. Ada anak kami yang sudah mempunyai usaha sendiri. Usaha sendiri Ya, ya itu membuat ya. kue-kue kecil itu seperti itu Pak. Di samping itu juga ya itu tadi ya di hotel, di restoran, Di restoran. ya anak-anak mandiri, maksudnya usaha sendiri seperti itu. Ada yang sudah buka toko rakitung kecil-kecilan. Iya, ya. iya. Memang Dan juga- awalnya kan kecil dulu ya. Kecil Iya. dulu. Iya. nggih. Terus ada juga tidak semuanya seperti itu ya. Ada juga yang anak itu melanjutkan Pak Oh, kuliah. gitu ya, nggih. iya, iya, iya. Tapi alhamdulillah sebagian ya sudah bekerja. Berarti seperti itu. belum lulus saja mungkin sudah bisa Sudah, langsung. ya, Oh, leres, iya, iya, nggih. iya. Seperti itu, iya. Pak. Terima kasih Bu Tuti, ternyata di SMK 1 Boyolali khususnya di jurusan Boga ternyata perkembangannya luar biasa sekali. Mungkin terakhir untuk Mas Rama. Iya. Mas Rama, ini kan menjelang penerimaan siswa baru Mas Rama. Mungkin harapan Mas Rama, harapan, pesan atau kesan terhadap calon peserta didik baru di SMK Negeri 1 Boyolali atau termasuk mungkin anak-anak yang kelas 9, kelas 10, 11 dan yang mau lulus ini nanti sehingga akan termotivasi dari Mas Rama. Gimana Mas kesannya Mas? Harapan saya sih ya semoga sekolahnya makin maju lagi. Iya. Fasilitas juga makin dilengkapi lagi juga. Iya. Walaupun memang sudah lengkap sih Pak. Oh iya. Lebih lengkap Ditambah lagi ya. Ditambah lagi ya. Itu. Terus oh ya jangan kecewa dengan jurusan apa yang dipilih gitu aja. Harus Iya. yakin juga. Iya. Sama mungkin itu aja sih Pak. dari Oh saya. iya gitu ya. Nggak banyak. Terima kasih Bu Tuti, terima kasih Mas Rama Iya. yang telah menyempatkan waktunya pada acara bincang-bincang pagi ini. Harapan kami jangan sampai nanti anak calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Boyolali itu salah pilih jurusan atau malah sama sekali belum tahu jurusan Boga itu apa. Apa? Oleh karena itu Iya. mari kita sapa kepada calon peserta didik baru.
Selamat pagi anak-anak calon peserta didik baru. Ini tadi sudah kami bincang-bincang bersama Ibu Tutik Triyatminingsih SPD selaku K3 dari jurusan Tata Boga dan Mas Rama alumni SMK 1 Boyolali jurusan Tata Boga tahun 19. Oleh karena itu anak-anak calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Boyolali, sekali lagi jangan salah pilih jurusan. Mulai sekarang sudah harus siap-siap. Kita sambut, mari berduyun-duyun untuk bisa masuk dan datang di SMK Negeri 1 Boyolali. Terima kasih Bu Tutik, Mas Rama. Kita tutup bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.